Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Oktilia Sari. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang skin barrier. Nah, buat kalian yang ngerasa kalau kalian itu udah pakai berbagai macam skincare, tapi di muka kalian itu sama sekali nggak ada perubahan, nah mungkin aja skin barrier kalian itu rusak. Nah, maka kalian harus kenali ciri-ciri skin barrier itu rusak seperti apa. Nah, sebelum itu aku minta kalian untuk dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you. 1, 2, 3, funk it. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku belajar tentang skincare dan juga tentang skin barrier ini dari Dr. Z yang ada di TikTok. Nah, aku banyak banget dapat info dari beliau. Pokoknya bener-bener bagus banget infonya. Dan buat kalian yang mau belajar juga, kalian langsung ke TikToknya Dr. Z ya. Nah, jadi aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian skin barrier itu apa sih. Nah, jadi skin barrier itu adalah lapisan pelindung terluar kulit yang menjaga kesehatan dan juga dia itu berfungsi sebagai pertahanan kulit untuk melawan bakteri dan juga zat penyebab alergi. Nah, dan juga dia menjaga kelembapan air di dalam kulit kita. Nah, jadi sepenting itu skin barrier. Jadi kalau misalnya skin barrier kita ini rusak, bayangin kalau misalnya kuman dan juga zat yang lainnya yang berbahaya bisa masuk ke kulit kita. Nah, jadi aku bakalan kasih tahu lagi ke kalian kalau aku belajar tentang skin barrier ini dari Dr. Z. Jadi aku bakalan terapin semuanya yang aku pelajarin dari Dr. Z ke kalian. Siapa tahu kalian juga lagi mengalami yang seperti yang aku alami sekarang. Aku bakalan kasih lihat gambar perbedaan antara skin barrier yang sehat sama skin barrier yang udah rusak. Nah, jadi ini dia gambar skin barrier yang sehat dan ini gambar skin barrier yang rusak. Nah, aku bakalan mulai dari skin barrier yang sehat ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ada bakteri dan juga ada zat berbahaya lainnya. Ini mau masuk ke kulit tapi dihadang dengan skin barrier kita karena masih sehat. Tuh, jadi dia nggak bisa masuk. Sedangkan yang biru-biru ini adalah kelembapan ataupun air yang ada di kulit kita. Tuh, dia masih terjaga dan dia masih lengkap banget, nggak kemana-mana. Nah, sedangkan yang rusak seperti ini, tuh kalian bisa lihat ini tuh bener acak-acakan banget. Ini bakteri dan juga zat berbahaya lainnya bisa masuk ke kulit kita, sedangkan kelembapannya itu bisa keluar. Tuh, dan ini skin barrier kita bener-bener rusak banget tuh. Dan juga selain kelembapan, kayak zat-zat baik lainnya yang ada di dalam kulit kita itu juga bisa keluar bersama dengan kelembapan yang ini, yang biru-biru ini. Nah, jadi buat yang sehat kayak gini, yang jahat itu nggak bisa masuk, sedangkan yang baik itu bakalan cepat meresapnya. Nah, jadi itu dia alasan kenapa kalian itu nggak ada perubahan saat kalian pakai skincare. Nah, itu karena skincare kalian itu bisa masuk dan juga bisa keluar. Jadi dia itu tidak menyerap ataupun tidak mengunci zat-zat baik yang ada di skincare kalian. Nah, jadi itu dia bahasan sedikit tentang skin barrier-nya. Nah, terus aku bakalan kasih tahu juga tentang ciri-cirinya tuh kayak gimana. Tapi sebelum lanjut ke ciri-cirinya, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku yang juga skin barrier-nya rusak. Bahkan sampai sekarang pun aku masih memperjuangkan untuk menyembuhkan skin barrier aku. Nah, yang pertama yang aku rasain, muka aku tuh bener-bener kering banget dan aku tuh mudah banget tumbuh jerawat. Dan muka aku tuh bener-bener parah banget. Sebenarnya nggak terlalu parah, tapi karena aku sama sekali tidak pernah mengalami muka yang seperti itu ataupun kondisi muka aku seperti itu, jadi aku sebut yang paling parah ya, karena aku belum sama sekali mengalami yang seperti itu. Nah, jadi itu dia kondisi muka aku selama beberapa bulan terakhir karena aku mengalami skin barrier yang rusak. Bener-bener kayak muka aku tuh kemerahan, terus kayak kusam banget. Nah, setelah aku sadar aku mengalami skin barrier yang rusak, aku langsung hindari yang namanya eksfoliasi. Dan aku menyadari ternyata skin barrier aku tuh rusak gara-gara aku kebanyakan eksfoliasi. Karena aku tuh suka banget eksfoliasi, karena pertama aku eksfoliasi itu efek di muka aku tuh bener-bener kayak bersih banget, terus muka
muka aku kayak cerah, tapi karena aku terlalu suka eksfoliasi dan ternyata itu menjadi over ataupun menjadi kebanyakan sehingga membuat skin barrier aku rusak. Setelah aku sadar tentang skin barrier, aku udah skip banget eksfoliasi terlalu banyak karena benar-benar membuat muka aku jadi yang seperti di video tadi. Nah, setelah aku cari tahu di kontennya Dr. Z dan aku menemukan ciri-ciri skin barrier yang rusak, dan ternyata ciri-cirinya itu yang aku alami sekarang. Nah, seperti merah, terus juga perih, terus juga terasa ketat, kasar, dan juga mengelupas. Itu yang paling parah, sampai mengelupas dan sampai yang sensitif banget. Nah, dari ciri-cirinya itu yaitu ada akibatnya. Akibatnya itu apa aja? Akibatnya itu iritasi, kering, jerawatan, inflamasi, dan juga infeksi. Nah, yang aku alami itu akibatnya itu adalah kering, jerawatan, dan juga kemerah-merahan. Terus juga bekas jerawat aku tuh kayak lama banget sembuhnya, padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Nah, jadi penyebabnya itu adalah sabun wajah yang terlalu basah kadarnya, terus juga obat jerawat yang terlalu keras, kebanyakan eksfoliasi, dan juga suka mencuci muka dengan sabun melebihi 2-3 kali dalam sehari. Sebenarnya itu nggak boleh ya, apalagi pakai sabun. Kecuali kita cuma pakai air atau pas saat kita wudhu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan keseringan menggunakan sabun, apalagi melebihi 2-3 kali. Nah, selain itu juga mungkin kalian kurang tidur atau bahkan kalian stres. Nah, kalau kalian merasa yang aku sebutin tadi, yang kalian alami sekarang juga, jadi kalian harus ikuti step-step caranya seperti apa ya. Nah, aku bakalan kasih tahu caranya itu merawat skin barrier itu seperti apa. Nah, untuk menyembuhkan skin barrier yang udah rusak, itu kita butuh waktu 30 hari sampai 50 hari. Itu untuk kerusakan yang minimal ya. Sedangkan kerusakan yang benar-benar parah banget itu butuh waktu 3 sampai 6 bulan. Bayangin 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau misalnya kalian merasa yang aku sebutin tadi, yang kalian alami sekarang, kalian harus dengerin baik-baik tentang ini, oke? Nah, untuk cara penyembuhannya, kalian bisa balik lagi ke basic skincare. Kalian cuma menggunakan sabun pencuci muka, terus juga toner, dan juga pelembab ataupun moisturizer, dan juga kalian bisa menggunakan sunscreen. Kalian balik lagi ke basic yang seperti aku kasih tahu tadi. Nah, selama masa penyembuhan itu kalian harus keep eksfoliasi, entah itu eksfoliasi yang berbentuk toner ataupun yang berbentuk scrub. Nah, selain itu juga kalian harus keep skincare yang mengandung AHA/BHA dan juga skincare yang mengandung salicylic acid, terus juga alkohol dan juga with hazel. Oke? Bahan-bahan yang bisa menyembuhkan skin barrier kita itu balik lagi seperti awal. Itu ada hyaluronic acid dan juga niacinamide dan juga vitamin E, dan juga banyak lainnya yang bisa menyembuhkan skin barrier kita. Nah, untuk aku pribadi di masa penyembuhan untuk ngebalikin skin barrier aku menggunakan 5 produk ini. Nah, untuk facial washnya aku menggunakan Cliveru. Ini tuh enak banget, pH-nya tuh rendah banget, terus juga dia aman untuk skin barrier. Dan juga untuk pelembabnya aku menggunakan ini Hada Labo, dia itu ada kandungan hyaluronic acidnya. Nah, dan juga untuk serumnya aku pakai XY karena dia itu mengandung niacinamide. Dan untuk tonernya aku pakai ini Hatomogi karena ini tuh ringan banget untuk tonernya. Dan untuk sunscreennya aku pakai yang ini, Skin Aqua. Nah, jadi 5 produk ini bagus banget untuk menyembuhkan skin barrier. Nah, buat kalian yang mau aku rekomendasiin kayak pelembab, facial wash, dan juga kayak serum-serum lainnya, nanti kalian komen aja di bawah, aku bakalan bikin video lain untuk merekomendasiin produk-produk yang baik untuk skin barrier. Mungkin segitu aja video dari aku tentang penjelasan skin barriernya. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, aku mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada yang lebih tahu tentang skin barrier, kalian boleh komen di bawah, siapa tahu nanti ada yang baca. Nah, buat kalian yang mau aku rekomendasiin tentang facial wash, pelembab lainnya yang bisa menyembuhkan skin barrier yang rusak, kalian silahkan support channel aku dengan cara subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar saat aku upload video kalian bisa langsung lihat. Thank you ya.